Kalian kalau bangun tidur langsung main HP kayak tadi? Nah, yang barusan tadi adalah contoh dari fenomena FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kondisi psikologis di mana seseorang itu merasa cemas, merasa khawatir, atau takut merasa ketinggalan pengalaman, informasi, atau kesenangan orang lain yang beredar di media sosial. FOMO terjadi ketika kita merasa takut ketinggalan momen-momen seru yang dialami orang lain. Kita jadi merasa khawatir kalau ternyata hidup kita itu nggak semenarik atau nggak semenakjubkan mereka. Fenomena ini sering terjadi ketika kita sering melihat aktivitas orang lain di media sosial. Tadi itu merupakan beberapa akibat yang ditimbulkan dari FOMO. FOMO bisa mendorong kita untuk selalu terus mengikuti tren, meskipun sebenarnya hal tersebut tidak bersangkutan dengan kita. Dampak-dampak ini sangat berpengaruh loh terhadap kesehatan mental kita. Pertama, kita bisa mengalami kelebihan informasi. Setiap hari, kita terpapar banyak sekali informasi dari media sosial. Hal ini dapat membuat kita kewalahan dan lelah secara mental, karena kita harus terus-menerus memproses semua informasi yang masuk. Kedua, ada gangguan kesehatan mental yang mungkin muncul, seperti perubahan suasana hati yang drastis, perasaan kesepian, rasa rendah diri, serta kecemasan dan depresi. Ketika kita terpapar banyak sekali informasi yang berlebihan, kesejahteraan fisik dan psikologis kita bisa terganggu. Ketiga, ada rasa takut yang berlebihan jika kita merasa kita tidak mengikuti perkembangan informasi. Meskipun informasi tersebut tidak sesuai dengan kehidupan kita, kita merasa harus tahu segala hal, meskipun sebenarnya hal tersebut tidak benar-benar penting. Terakhir, FOMO dapat membuat kita kesulitan dalam menerima diri kita sendiri. Kita sering membandingkan kehidupan kita dengan standar sosial yang ada di media sosial. Hal ini dapat menyebabkan perasaan diri dan ketidakberartian. Jika perasaan ini tidak dapat ditangani, bisa berkembang menjadi kebencian terhadap diri sendiri dan bahkan depresi. Jadi, dari keempat dampak FOMO yang sudah saya sebutkan tadi, penting banget loh bagi kita untuk menyadari dampak serius dari FOMO agar kita dapat menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Nah, ada loh yang bisa kalian gunain dalam mengatasi FOMO. Mindfulness adalah salah satu cara yang bisa kalian terapin untuk mengurangi dampak dan juga penyebab dari FOMO. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah kemampuan kita untuk benar-benar fokus pada keadaan kita saat ini dengan melibatkan kesadaran, perasaan, dan juga sensasi tubuh kita, lalu menerima dan hadir penuh dalam keadaan saat ini untuk memberikan perhatian penuh. Dengan kita menerapkan mindfulness ini, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita, dapat untuk menjadi pribadi yang tenang, dan juga dapat menikmati setiap momen yang ada dan berjalan saat ini. Jadi, mindfulness itu terbagi dalam beberapa metode ataupun langkah-langkah yang bisa digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja langkah-langkahnya? Jadi, Stahl dan Goldstein pada tahun 2010 membagi praktik mindfulness itu dalam dua kategori. Yang pertama, praktik formal, dan yang kedua, praktik informal. Nah, kita coba bahas yang praktik formal dulu ya. Jadi praktik formal ini mirip dengan meditasi. Kamu bisa melakukannya dengan dalam posisi duduk, tenang, dan fokus pada hal-hal tertentu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu mindfulness of breathing atau kesadaran dalam pernafasan. Kamu bisa fokus dalam nafas kamu,
merasakan bagaimana udara masuk dan keluar dari hidung atau mulut kamu. Yang kedua, mindfulness of sensation atau kesadaran pada sensasi. Jadi setelah kita melakukan pernapasan tadi, kita bisa merasakan apa yang terjadi pada tubuh kita. Misalnya kita merasakan hangat dan dingin. Yang ketiga, mindfulness of hearing atau kesadaran pada suara. Coba kalian dengarkan suara-suara di sekitar kalian, entah itu suara burung, suara angin, ataupun suara gembira. Jadi kalian hanya fokus pada mendengarkan suara-suara tersebut tanpa memikirkan hal-hal lain. Yang keempat, mindfulness of thought and emotion atau kesadaran pada emosi dan pikiran. Jadi coba perhatikan apa yang kamu pikirkan atau rasakan. Kamu nggak perlu mencari tahu kenapa hal itu muncul. Kamu cukup menyadari bahwa pikiran dan emosi itu bisa hadir dan pergi. Yang kelima, ada choiceless awareness atau kesadaran tanpa pilihan. Pada tahap ini, kita fokus pada apapun yang muncul di saat ini. Entah itu sensasi tubuh, suara, pikiran, ataupun emosi. Tujuannya adalah agar kita menerima apa yang terjadi pada momen tersebut. Nah, dari yang sudah disebutkan tadi, ada loh cara praktik menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan dengan cara sederhana. Nah, apa saja ya caranya? Pertama, pilihlah salah satu aktivitas yang sering kamu lakukan, seperti minum kopi di pagi hari, mandi, atau memakai pakaian. Kedua, fokuskan perhatianmu pada pengalaman tersebut, seperti rasakan air saat menyentuh kulitmu. Kedua, rasakan aroma atau rasa kopi yang kamu minum. Ketiga, cobalah benar-benar menikmati pengalaman itu. Jika pikiran kamu teralihkan dengan hal yang lain, pelan-pelan bawa kembali perhatian tersebut terhadap apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Keempat, lakukan aktivitas tersebut sampai selesai. Nah, dengan cara tadi, kamu bisa melatih mindfulness sedikit demi sedikit. Nah, kalau sering dilakukan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan alami dan kamu akan menjadi lebih fokus dan tenang dalam menjalani hari. Nah, itu merupakan salah satu dampak yang akan muncul ketika kita menerapkan mindfulness. Dengan begitu, hidup kita menjadi lebih sejahtera dan terhindar dari dampak FOMO. Saat ini, FOMO memang menjadi bagian dari hidup banyak orang, terutama di era digital saat ini. Tapi bukan berarti kita itu harus membandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan mindfulness, kita bisa belajar untuk coba menghargai atau menikmati momen-momen yang terjadi saat ini tanpa membandingkan momen kita dengan orang lain. Mindfulness membantu kita untuk hidup lebih tenang, fokus terhadap hal penting, dan juga menghargai apa yang kita punya. Jadi, ayo kita coba untuk menerapkan mindfulness ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Sederhana aja, seperti menarik napas kalau kita merasa cemas. Lalu kita juga bisa coba untuk mengurangi aktivitas kita dalam melihat media sosial. Ingat, hidup yang berarti adalah hidup yang kita jalani dengan penuh kesadaran, bukan hidup yang terlihat sempurna di layar. Oke? Dadah!